Kesmasdia 2021. Di sini kami akan membuat video untuk pemenuhan tugas perencanaan evaluasi dan kesehatan dengan tema evaluasi dalam perencanaan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Ramadan dengan NIM J1A1211078. Perkenalkan, saya Rizka Mulyani dengan NIM J1A121066. Perkenalkan, saya Aigis Indi Lestari dengan NIM J1A121101. Perkenalkan, saya Walden Aisyah dengan NIM J1A121089. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Pengertian dari program kesehatan masyarakat adalah kumpulan proyek-proyek di bidang kesehatan, baik yang beranjang panjang maupun beranjak pendek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program kesehatan masyarakat adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu program kesehatan masyarakat telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah didapatkan dari program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh yang berguna untuk merumuskan alternatif keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pentingnya evaluasi dalam perencanaan kesehatan. Yang pertama, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan penilaian input. Evaluasi input ini bertujuan untuk menilai ketersediaan, kelengkapan, kelayakan, kemampuan, kecukupan, dan menilai hambatan penghimpunan sumber daya. Lalu yang kedua yaitu tujuan penilaian proses, di mana evaluasi proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, mutu atau kesesuaian standarisasi program, kinerja, hambatan dari penerapan suatu program. Lalu yang ketiga yaitu tujuan penilaian output, di mana evaluasi output ini bertujuan untuk menilai keberhasilan, kesesuaian dengan tujuan dan target program yang diharapkan. Lalu yang terakhir yaitu ada tujuan penilaian efek, di mana evaluasi efek ini bertujuan untuk menilai dampak yang dirasakan masyarakat dari penerapan suatu program kesehatan, misalnya dampak peningkatan atau penurunan derajat kesehatan. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama ada alat menilai keberhasilan program kesehatan. Output dari program kesehatan sangat variatif, tergantung tujuan yang diinginkan, bagaimana cara untuk melihat apakah program berhasil atau tidak, apakah yang akan dilakukan untuk menilai hal tersebut. Jawabannya adalah evaluasi. Lalu yang kedua itu alat mengetahui segala hambatan implementasi program. Tidak ada satupun program yang dikerjakan dapat berhasil secara optimal. Kadang dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, baik hambatan sumber daya, waktu perilaku pekerja, lingkungan, dan sebagainya. Untuk mengatasi hambatan tersebut agar tidak terulang lagi, maka fungsi evaluasi digunakan untuk menilai hambatan yang terjadi yang sehubungan dengan implementasi program tersebut. Lalu yang ketiga ada alat mengukur efektivitas, efisiensi, mutu, dan dampak program. Aspek penting dalam pelayanan kesehatan diantaranya peningkatan efektivitas, efisiensi, perbaikan mutu pelayanan, dan dampak positif dari program kesehatan. Aspek ini menjadi salah satu parameter untuk menilai perkembangan program yang sedang dikerjakan. Dengan adanya evaluasi ini akan membantu para manajer untuk mengukur program yang dijalankan sesuai dengan harapan. Yang keempat ada alat kontrol manajemen, di mana luasnya cakupan dan rentang kendali program yang rumit, maka dibutuhkan fungsi evaluasi sebagai kontrol pengawasan untuk memastikan dilakukannya perbaikan dengan segera bila terjadi pelayanan yang terlambat. Lalu yang kelima ada alat umpan balik keputusan.
Hasil dari penilaian program kesehatan yang tengah dikerjakan ini akan menyediakan data dan informasi yang berguna untuk melakukan rekomendasi yang tepat tentang langkah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Lalu yang keenam itu sebagai dasar penyusunan perencanaan selanjutnya. Hasil dari penelitian program kesehatan yang tengah dikerjakan akan menyediakan data dan informasi yang berguna untuk revisi perencanaan agar bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pasar. Model evaluasi. Ada 3 model yang sering digunakan dalam mengevaluasi program promosi kesehatan, yakni PRICIT model tahun 1992. Adalah model perencanaan yang berasal dari Johns Hopkins University dan dirancang sebagai cara untuk mengajarkan siswa tentang promosi kesehatan. Model ini dibuat untuk perencanaan intervensi dan kerangka evaluasi. PRICIT model dibagi menjadi beberapa fase dan mengidentifikasi prioritas. Yang pertama, melakukan penilaian sosial di mana anggota masyarakat peserta yang terlibat mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan mereka sendiri. Kedua, penilaian epidemiologi menggunakan statistik vital atau survei nasional untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang memiliki dampak besar. Ketiga, penilaian perilaku dan lingkungan yang dilakukan untuk menilai faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, strategi intervensi yang dirancang berdasarkan kebijakan dan keadaan dalam konteks organisasi yang mampu mempengaruhi intervensi. Tujuan dari model ini ialah menggambarkan tingkat proksimal, menengah, dan distal terkait program promosi kesehatan. REAIM model tahun 1999, gagasan bahwa promosi kesehatan harus membuat sejumlah besar perubahan dan mencapai jumlah besar orang menyebabkan perkembangan dari kerangka REAIM. Bagian dari REAIM model yaitu reach, bagaimana cara mencapai target populasi. Yang kedua, efektivitas, bagaimana cara kita tahu intervensi kita adalah efektif. Yang ketiga, adaptasi, bagaimana cara mengembangkan dukungan organisasi untuk memberikan intervensi. Yang keempat, implementation, bagaimana cara memastikan intervensi disampaikan dengan benar. Yang kelima, maintenance, bagaimana cara menggabungkan intervensi sehingga disampaikan dalam jangka panjang. Model. Manfaat dari model ini adalah mengilustrasikan jalan pikir, program, atau kegiatan secara masuk akal. Beberapa bagian dari logis model, yakni yang pertama situasi. Situasi merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, prioritas. Faktor-faktor yang menentukan prioritas ialah visi misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis, dan keahlian atau pengalaman. Yang ketiga, input. Yang keempat, output. Yang kelima, ada income. Ini merupakan perubahan atau suatu kondisi perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sasaran program. Yang keenam, ada asumsi. Asumsi merupakan tanggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Proses evaluasi dilakukan sebagai berikut. Pertama, yaitu menentukan tujuan evaluasi. Penyusunan evaluasi dahulu dengan penetapan tujuan evaluasi. Ragam program memiliki tujuan yang berbeda pula, sehingga penyusunan evaluasi disesuaikan dengan tujuan yang ada. Ini dimaksudkan agar fokus dan cermat dalam pengukuran. Kedua, yaitu menyusun instrumen evaluasi. Nah, tahap selanjutnya, perencanaan akan menyusun alat ukur yang digunakan untuk penilaian program. Alat ukur banyak macamnya. Penyusunan alat ukur instrumen disesuaikan dengan objek evaluasi yang akan dikerjakan. Misalnya, bila ingin menilai program penyuluhan kesehatan, maka instrumen yang akan dibuat adalah bentuk kuesioner. Yang ketiga, yaitu pengukuran objek evaluasi. Setelah instrumen tersusun, langkah selanjutnya melakukan pengukuran objek evaluasi atau pengukuran dilakukan mengikuti tahapan-tahapan evaluasi yang tepat. Tidak dibenarkan tahapannya terlewatkan atau saling mendahului karena bisa jadi hasilnya tidak diketahui. Misalnya, bila mengukur penyuluhan kesehatan, maka pengukuran pengetahuan dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Tahapan ini tidak boleh dilewatkan atau tertukar dalam pelaksanaannya. Nah, yang keempat, yaitu pencatatan data hasil pengukuran. Saat pengukuran objek evaluasi, maka setiap hasil pengukuran dicatat pada lembar catatan yang telah disusun. Hasilnya di mana tempatnya, kapan waktunya, siapa atau objek dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan agar menghindari kehilangan atau pengukuran kembali karena lupa tidak tercatat.
Yang kelima yaitu pengolahan data hasil pengukuran. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya melakukan pengolahan data. Pengolahan data dimulai dari pembagian coding, tabulasi, editing, dan memproses data dalam perhitungan manual atau komputerisasi. Yang keenam yaitu analisis data hasil pengukuran. Dari data hasil olahan yang ada, selanjutnya perencanaan melakukan analisis data, apa yang terjadi, bagaimana deskripsi data, mengapa terjadi, dan memberikan penjelasan hasil pengukuran tersebut. Yang ketujuh yaitu penyusunan dan penyajian laporan hasil evaluasi setelah data dianalisis. Selanjutnya, perencanaan melakukan penyusunan dan penyajian laporan hasil evaluasi. Penyusunan laporan seperti dalam bentuk dokumen tertulis, deskripsi, gambar, grafik, transkrip, dan lainnya. Ini dimaksudkan untuk menjadi umpan balik perbaikan dan rekomendasi program ke depan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat hasil evaluasi. Manfaat yang pertama yaitu diketahuinya keberhasilan program kesehatan yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu, sehingga keberhasilan program dapat diketahui sejauh mana perkembangannya. Apakah hasil telah mencapai target atau belum, target mana saja yang telah dicapai. Yang kedua yaitu diketahuinya segala hambatan implementasi program. Evaluasi juga akan mengukur hambatan-hambatan yang terjadi, bentuk hambatannya, aspek mana saja yang masih terdapat hambatan, dan mengapa hambatan itu terjadi. Yang ketiga yaitu diketahuinya efektivitas, efisiensi, mutu, dan dampak program. Evaluasi juga akan mengatur efektivitas, efisiensi, mutu, dan dampak program yang terjadi. Sejauh mana efektivitas, efisiensi, mutu, dan dampak program pada aspek mana saja yang belum efektif dan efisien. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.